Apa makna dari rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri? Kita akan ulas bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dan Waketum Gerindra Budi Satrio Jiwandono. Selamat malam Mas Adi, selamat malam Mas Budi. Selamat malam, Mbak Nitya. Terima kasih sudah diundang. Oh, saya sebenarnya ingin berterima kasih karena saya mengharapkan ada kabar-kabar mengenai jadi nggak nih ketemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Saya ke Mas Budi terlebih dahulu ya. Mas Adi bisa tahan dulu senyum-senyum penuh maknanya nih. Saya ke Mas Budi dulu. Kira-kira jadi nggak sih, Mas Budi? Ya, kita sangat mengharapkan bahwa pertemuan tersebut akan kejadian ya, Mbak Nitya ya. Tadi kan ada cuplikan, Mbak Puan juga menjelaskan bahwa ini teknis saja dan kita akan menunggu waktu tepatnya. Semoga akan kejadian di waktu yang dekat. Oke. Saya mungkin dalam kesempatan ini ingin menyampaikan ya sebenarnya kan dari Pak Prabowo setahu saya kan sudah cukup lama ya ingin bersilaturahmi kembali dengan Bu Megawati karena beliau sangat menghormati Bu Mega dan keluarga besar Bu Mega, beliau pengagum Pak Bung Karno, dan saya rasa hubungan Pak Prabowo dan Bu Megawati ya udah sangat dalam dan sangat lama. Bahkan Mhm. mereka pernah bersama-sama maju dalam kontestasi politik di tahun 2009. Jadi eh, mengulang semangat Pak Prabowo yang mengedepankan komunikasi politik ya persatuan kita apa namanya sesama kekuatan politik yang ada di tanah air ini kita selalu mengajuk sejukan, kita selalu mengedepankan kepentingan rakyat di atas segalanya dan intinya adalah persatuan Mbak Nitya. Jadi saya rasa komunikasi antara PD Perjuangan dan Gerindra yang nanti insya Allah akan terjadi di dalam pertemuan kedua ketua umum ini akan saya rasa Mhm. akan menjadi tradisi yang baik bagi dunia perpolitikan Indonesia, apalagi Oke. memasuki masa kontestasi di 2024. Ini harapannya sudah paket lengkap nih untuk persatuan kembali sampai kemudian nanti untuk iklim politik. Saya ke Mas Adi deh. Mas Adi, pertanyaannya langsung dua. Yang pertama adalah menurut Anda seberapa besar kemungkinan bahwa akan bertemu dan kalau melihat dari reaksi dari jawabannya Puan, ini kan disamaratakan begitu kan. Ya kita akan bertemu dengan semua ketua umum partai politik. Anda melihatnya bagaimana nih? Bener akan bertemu atau ya nantilah? Ya, saya kira ini bukan soal kapan bertemu dan tidak bertemu, tapi Hmm. keinginan Prabowo Subianto untuk bertemu Megawati ini kan seakan-akan ada sesuatu yang terjadi. Padahal kita tahu Prabowo Subianto saat ini adalah menjadi bagian dari koalisional politik pendukung Jokowi. Jadi sebenarnya PDIP dan Gerindra, Megawati dan Prabowo nggak ada soal. Cuman yang menjadi menarik kenapa Prabowo mau ngomong itu karena memang kelihatan PDIP itu sedang membuka komunikasi politik dengan berbagai partai politik ya. Dengan Mhm. PKB iya, dengan Demokrat iya, dengan PAN iya, dengan Golkar iya, tapi kok rasa-rasanya Gerindra belum pernah diajak bicara nih. Mmm. Kan itu sebenarnya membuat kenapa Prabowo menyatakan keinginan untuk bertemu dengan Megawati. Bahkan dalam acara Bulan Puncak Bung Karno di GBK, tidak ada satupun misalnya perwakilan dari Gerindra, alih-alih Prabowo Subianto. Elit-elit Gerindra pun tak satupun yang ada di situ. Yang ada justru Erlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan. Dalam konteks itu saya kira Nitya, Prabowo ini juga ingin bertemu dengan Megawati ya mungkin hanya sebatas komunikasi politik biasa, mencairkan suasana yang saat ini sedang agak sedikit naik tensinya gara-gara Pilpres 2024 yang akan datang. Itu yang pertama ya. Yang kedua, politik kita ini kan selalu gampang sekali berganti musim. Sekarang teman, besok lawan, Mhm. sekarang juga sangat mungkin akan menjadi rival kembali antara PDIP dengan Gerindra. Arahnya akan Dulu kemana nih? Arah akan kawan atau akan lawan atau lawan tapi juga kawan? Atau justru malah, kan karena sebelumnya gini, kenapa saya tanya, karena kan sebelumnya memang sebelum masing-masing kemudian menyatakan, mengusung capres Ganjar dan mengusung capres, Prabowo, kan ramai isunya Mas Adi, Mas Budi, kolaborasi antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar. ya memang kalau kita melihat kecenderungan secara umum dulu, kalau kita melihat gestur politiknya Jokowi, ada keinginan untuk menyatukan antara Prabowo Subianto dan Ganjar. Mhm. Menyatukan
dan Prabowo Subianto. Tapi rasa-rasanya semakin belakangan, makin ke sini agak sulit menyatukan keduanya. Dulu mungkin Gerindra dan Prabowo bisa disebut subordinasi karena dari segi kepartaian misalnya Gerindra itu masih di bawah PDIP, kemudian elektabilitas Prabowo Subianto masih di bawah Ganjar. Tapi kan belakangan agak sedikit dinamikanya nih ya. Ketika misalnya Prabowo Subianto elektabilitasnya itu nyalip dikit dari Ganjar Pranowo ya tentu saja ini akan semakin mempersulit untuk mempertemukan keduanya. Karena kan publik menebak sangat mungkin Ganjar dan Prabowo ini menyatu dengan catatan Prabowo jadi cawapres. Tapi Hmm. menyebut Prabowo sebagai cawapres ini kan sama halnya mendowngrade posisi Prabowo yang memang sejak awal ingin tampil kembali sebagai kandidat Pilpres di 2024. Jadi keinginan Prabowo bertemu dengan Mega sebenarnya tentu ingin mencairkan suasana, terlepas nanti mau berteman kembali atau Mhm. menjadi kembali Atau itu teman dengan pertemanan seperti apa begitu ya? iya, kalau hanya sebatas ngobrol biasa, kan bisa lewat telepon, bisa lewat WA atau Zoom ya. Tapi kan Oke. pembicaraan dari ke hati antara dua sahabat yang dulu sempat Sahabat lama pernah berjuang 10 tahun, bersama. Oke, oke. kemudian Tahan dulu, Mas Adi. Saya pengen ke Mas Budi. Dia tadi sudah senyum-senyum melihat komentar Mas Adi mengenai tidak mungkin lah rasanya karena Prabowo sedang di atas angin. Saya boleh ngomong gitu ya, Mas Budi ya. Jadi memang isu wacana-wacana bahwa bertemu ini karena untuk bergabung antara Prabowo dan Ganjar, it's out of the question ya, Mas Budi. Saya rasa bukan masalah di atas angin atau apa ya. Ini kan memang ya kita juga bersyukur ya alhamdulillah bahwa beberapa indikator dari survei-survei yang telah dilaksanakan ya memang posisi Pak Prabowo lagi unggul lah katakan demikian. Namun perlu saya ingatkan kembali memang bahwa Partai Gerindra ya sudah melalui mekanisme Rapimnasnya tahun lalu sudah mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Dan itu hari berikutnya kita juga menandatangani sebuah kesepakatan perjanjian kerjasama politik antara Partai Gerindra dan PKB. Nah, tidak serta-merta nanti bahwa ini kita tidak bisa merajuk sebuah persatuan, enggak juga. Bahwa nanti kita akan berkontestasi, kita akan berseberangan, kita akan mencalonkan jagoan kita masing-masing kan juga tidak masalah gitu. Tapi yang saya mau tekankan bahwa saya rasa tradisi silaturahmi antara pemimpin-pemimpin atau elit-elit di negeri ini adalah sebuah tradisi yang baik. Jadi bahwa Partai Gerindra sudah mencalonkan Pak Prabowo, PD Perjuangan sudah mencalonkan Pak Ganjar, tidak masalah bahwa Oke. nanti kita tetap. Tapi sorry saya potong, Mas Budi. Benar nggak tuh tadi kata Mas Adi bahwa kayaknya sejauh ini cuma Gerindra yang belum diajak untuk ketemuan, pintunya belum dibuka ke Gerindra. Merasa seperti itu nggak? Nggak juga ya, Nggak kita juga. waktu itu kan menerima Mbak Puan juga, meskipun udah agak lama Mbak Puan dan teman-teman PDI Perjuangan di Hambalang, dan kami pimpinan-pimpinan partai politik di antara kedua partai politik kan juga sering komunikasi juga. Mungkin memang kesibukan Pak Prabowo, kesibukan Bu Megawati, memang mungkin intensitas juga lebih tinggi, mungkin belum dapat waktu yang cocok gitu. Tapi saya rasa kami tidak merasa kami tertinggal atau enggak juga, bahwa ada kesibukan masing-masing, yaitu hal yang biasa, dan ya kita harapkan bahwa ini nanti komunikasi yang lebih hangat, yaitu ketemu secara langsung itu akan terjadi ya, dan saya rasa ini akan menjadi baik bagi dunia politik di Indonesia. Oke, Mas Adi, siapa lebih butuh siapa kalau nanti pertemuan ini benar-benar terjadi? Ya sebenarnya sama-sama butuh ya, tapi karena yang bicara pertama kali adalah Pak Prabowo, tentu bagi publik yang menilai ini sebagai upaya untuk mencairkan suasana. Oke. Karena apa sebetulnya nih, ya belakangan tensi persaingan antara Gerindra dan PDIP ini kan mulai naik. Saling serang antar pendukung, saling sindir antar elit soal Prabowo, soal Ganjar sudah mulai bermunculan di depan publik. Tentu ini agak rumit sebagai sebuah sahabat koalisi yang saat ini sama-sama berada di barisannya Jokowi. Coba bisa dibayangkan, PDIP dan Gerindra adalah dua partai politik yang sama-sama loyal ke Jokowi, tapi satu sama yang lain belum pernah bertemu dan belum pernah ngobrol. Ini kan agak sulit cara menjelaskan pertemanannya, karena semua partai politik pendukungnya Jokowi tegak lurus gitu ya, dan bahkan sering diajak komunikasi dengan PDIP, Golkar iya, kemudian PAN iya. Nah, ini kan pertanyaannya kapan nih Gerindra? Kan begitu yang sebenarnya di oleh Prabowo Subianto. Tapi beberapa waktu yang lalu misalnya kita juga sering mendengar elit Gerindra, ngapain bertemu katanya.
Kalau meminta Prabowo sebagai wakil Ganjar itu nggak mungkin, hanya sebatas basa-basi untuk ketemu ya Iya. nggak. Tapi bukan gimmick politik dong. Iya, ini bukan gimmick politik, ini sebagai bentuk keseriusan karena apapun sangat mungkin di 2024 rivalitas antara PDIP dan Gerindra akan semakin terjadi. Itulah yang saya sebut tadi apa namanya Nitya, politik kita ini kan cepat sekali berganti musimnya. Coba bayangkan kebersamaan antara PDIP dengan Gerindra 4 tahun ini bisa sirna menghadapi 2024 ini kalau antar elit antar ketua umumnya tidak saling bertemu dan tidak saling bicara. Ini yang saya sebut bahwa tensi persaingan antara Gerindra dan PDIP sudah mulai tumbuh kembali. Sekalipun saat ini sama-sama berada di koalisi pendukungnya Jokowi. Oke. Karenanya, Mega dan Prabowo tentu menjadi menarik untuk kita tunggu kira-kira kapan ya Kapan? akan. Kapan dan apa yang akan dibahas gitu ya. Terakhir deh kalau gitu Mas Budi. Oke lah tadi saya sudah terima panjang mengenai harapan untuk bangsa dan koalisi dan segala macam. Tapi apa yang tidak boleh tidak dibahas kalau nanti benar-benar bertemu antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega? Saya rasa ya kontestasi politik di 2024 ini kan pada ujungnya mencari perbaikan untuk rakyat, semua kepentingannya untuk rakyat di atas segalanya. Dan saya rasa Termasuk perbaikan antara keduanya ya? gini, kita kan akan sangat mungkin terjadi bahwa kita ini akan berkompetisi lah ya di menuju 2024. Tapi intinya apapun itu hasilnya dan apapun itu wujudnya nanti ya kita ujung-ujungnya harus bersatu. Kan ini sebenarnya teladan yang Pak Prabowo tunjukkan. Pak Prabowo mengingatkan selalu beliau siap bekerja sama dengan siapapun. Dan di sebuah wawancara baru-baru ini beliau menegaskan kembali, insya Allah beliau nanti mendapatkan kepercayaan, beliau menjadi presiden di 2024, beliau juga akan mengundang semua pihak untuk bersatu bekerja sama membangun bangsa ini. Melanjutkan ya program-program Pak Jokowi yang telah mencanangkan banyak sekali kemajuan dan memberikan perbaikan-perbaikan juga. Jadi inilah semangat Pak Prabowo untuk selalu menyatukan seluruh elemen bangsa untuk kebesaran bangsa ini dan untuk kepentingan rakyat di antara kepentingan Demi kebaikan bangsa. Baik, terima kasih Mas Budi Satrio Jiwandono, Waketum Gerindra, dan juga Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam semuanya.